Halo pemirsa, Anda menyaksikan Sinpo Dunia dengan sejumlah informasi dari mancanegara. Bersama saya Ayu Pratiwi, inilah Sinpo Dunia selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim seluruh dunia dapat mengalami perang dunia ketiga pasca serangan Iran atas Israel pada beberapa waktu yang lalu. Ia menegaskan bahwa serangan ini sangatlah tidak efektif dan gagal. Mantan Presiden sekaligus calon Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim bahwa saat ini dunia sangat dekat menuju bencana global. Hal tersebut disampaikannya pasca serangan rudal Iran ke Israel selama rapat umumnya di negara bagian Milwaukee, Amerika Serikat pada Selasa lalu. Hal ini ia konfirmasi bahwa serangan Iran tidaklah efektif, bahkan cenderung gagal dalam menciptakan pembalasan membawa unsur Palestina. Ia juga menegaskan bahwa Iran cenderung tidak terkendali dalam mengendalikan amarahnya ke Israel. And then on top of that, as you know, the world right now is spiraling out of control. You might not have seen what's happened because it was a few hours ago. A lot of people were here. There's so many people outside, which we appreciate. But a lot of people were here a short time ago. Iran launched 181 ballistic missiles at Israel. And I've been talking about World War III for a long time. And I don't want to make predictions because the predictions always come true. We're not going to make, but they are very close to global catastrophe. We have a non-existent president and a non-existent vice president who should be in charge, but nobody knows what's going on. She was at a fundraiser in San Francisco, a city that she totally destroyed, by the way. San Francisco was the best city in the country maybe 20 years ago, and today you can't even go there, you can't even live there. And I speak against myself because I own property there. I shouldn't be saying that. I should say it's the greatest place in the world. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, perwakilan Israel untuk PBB memperingatkan Iran akan mendapatkan ganjarannya usai serangan yang diluncurkan pada beberapa waktu yang lalu. Israel menegaskan bahwa serangan ini merupakan tindakan yang sangat keji tanpa adanya data yang akurat. Pasca serangan Iran ke Israel beberapa waktu lalu, perwakilan Israel untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB peringatkan Iran akan hadapi konsekuensi yang jauh lebih besar. Menurutnya serangan Iran sangatlah disayangkan. Hal ini dikonfirmasi Dhani melalui sidang Majelis Umum PBB pekan lalu di New York, Amerika Serikat, yang menegaskan bahwa Israel akan terus membela diri dan bertindak kepada negara yang ikut campur terhadap konflik yang sedang dihadapinya. Last night, the Iranian regime launched a cold-blooded attack against 10 million civilians, Jewish, Muslim, Christian, men, women, and children of every faith. In an unprecedented act of aggression, Iran fired almost 200 ballistic missiles, forcing millions of people into bomb shelters. Just minutes before this assault, Palestinian terrorists opened fire on civilians, murdering 7 innocent people, young women, mothers protecting their babies. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Perdana Menteri Inggris menegaskan akan kembali mendukung posisi Israel menyusul serangan yang dialami oleh militer Iran. Starman mengutuk tindakan Iran melukai orang yang tidak bersalah. Berbagai gejolak dunia mulai bermunculan pasca serangan Iran ke Israel. Perdana Menteri Inggris Sir Keir Starmer mengecam tindakan keji Iran saat ini. Menurutnya, serangan Iran tidaklah dapat ditolerir, mengingat warga setempat yang tewas akibat rudal balistiknya. Starmer juga menyampaikan keberpihakannya terhadap kondisi geopolitik saat ini yang sedang dialami oleh Israel pasca serangan bertubi-tubi dari berbagai negara di Timur Tengah. We stand with Israel. And we recognize her right to self-defense in the face of this aggression. Iran must stop these attacks, together with its proxies like Hezbollah. Iran has menaced the Middle East for far too long. Chaos and destruction brought not just to Israel, but to the people they live amongst in Lebanon and beyond. Make no mistake, Britain stands full square against such violence. We support Israel's reasonable demand for the security of its people
Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa, sebuah inkubator mode di Harlem membantu para perancang muda kulit hitam memulai karir di industri fashion. Hal ini terjadi karena kesempatan tidak terbuka luas bagi kelompok minoritas kulit hitam di Amerika Serikat. There's something so beautiful about making something that is an art that people wear every single day. Bagi Trey Milan Buchanan, seni itu adalah fashion. Dia adalah seorang peserta magang desain di So Harlem, sebuah inkubator bagi para perancang busana dan wirausahawan yang baru muncul di lingkungan bersejarah kulit hitam di Harlem, New York. I love to create clothing that you have on, but it can be shaped or shifted or even a different pattern, a different fabric to something that can make it even more cooler than what it already is. Namun dalam industri fashion yang sangat kompetitif di kota ini, dia mendapat banyak tantangan. It's a very closed group. Sometimes you really gotta just slide into the back door. Sometimes you gotta wiggle your way in. Itulah mengapa tempat seperti So Harlem sangat penting bagi talenta muda seperti Trey dan sesama peserta magang Noah. I might not be what I'm doing if it went for So Harlem, like at all. New York adalah rumah bagi perguruan tinggi fashion bergengsi, seperti Fashion Institute of Technology atau Parsons School of Design. Namun keduanya terlalu mahal bagi Noah. I'd never touched a sewing machine before I got here. Never. And I came here and, they walked me through everything. I was able to learn how to sew, I learned how to cut patterns, make patterns. Pendidikan menjadi faktor penting dalam karir di industri fashion. Seperti diakui Henry Smith, pengajar di So Harlem, yang juga tumbuh besar di lingkungan ini. Henry belajar di Manhattanville Needle Trade School, yang dibuka oleh Marian Anderson, orang Afrika Amerika pertama yang memiliki lisensi untuk mengajar menjahit di kota New York. He was everything that I needed. You know, he was the counselor, he was my father, he was my mentor, he was my friend. And with that relationship, it changed my mindset as to what I was going to do the very next day. So Harlem telah membantu meluncurkan lebih dari 20 bisnis mikro, termasuk lini pakaian milik Noah dan Trey. Dalam perjalanannya, lembaga ini juga telah melatih para pengangguran dan warga setempat yang belum memiliki pekerjaan dan membantu penempatan kerja. Kelompok minoritas kulit hitam masih menghadapi stereotip dan diskriminasi di industri fashion Amerika. Pada tahun 2021, Council of Fashion Designers of America bersama perusahaan PVH Corp mensurvei lebih dari 1.000 karyawan di 41 perusahaan mode. Survei ini mengungkap bahwa 2 dari 3 karyawan kulit hitam menghadapi mikroagresi dan seringkali menjadi satu-satunya minoritas di tempat kerja. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Dan pemirsa, selain informasi tadi, kami juga masih memiliki informasi menarik lainnya usai jeda berikut ini. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda.
Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Ves. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih masih bersama kami dalam Sinpo Dunia. Pemirsa, sebuah restoran baru di Kenya memiliki 3 robot pelayan yang menjadi daya tarik. Meski begitu, sejumlah pihak khawatir kehadiran robot bisa mengakibatkan tergusurnya pekerjaan manusia. Ini waktu makan siang di Robot Cafe di kawasan Kilelesha di Nairobi. Dan ada pelayan unik yang telah membawa kegembiraan. Thank you, Nadia. Nadia adalah salah satu dari 3 robot pelayan di restoran ini yang bertujuan meningkatkan pelayanan. Ini adalah yang pertama di Afrika Timur. You assign them duties in the morning like normal waiters. You tell them which tables one particular robot is supposed to go or what is expected to do there. Because for instance, they do more than just survey. They sing happy birthday. For instance, let's say you do a reservation and you have a birthday. It's going to deliver you your cake with the message and everything, and also sing happy birthday with you with the background of waitresses. Penggunaan teknologi robotik dalam industri layanan makanan bukanlah hal baru. Restoran dengan pelayan robot bisa ditemukan di Amerika Serikat, Tiongkok, dan kota-kota lain. Tapi konsep ini baru ada di Afrika. Sejak dibuka di Nairobi 2 bulan lalu, menurut staf Robot Cafe, sambutannya sangat baik. Dengan robot-robot menjadi daya tarik bagi para pelanggan, seperti Brooke Abito, yang hari ini datang bersama keluarganya untuk makan siang. I was happy to show my kids this, in Africa, in your own backyard. So yeah, it was very good. You can see that the technology needs a bit of development, but it's really nice how the robots take the food, they come and serve you, and when I come back next time, I want to see the robots more interactive, taking your orders, bringing your food, but it's a very good first step. Menurut data pemerintah, industri perhotelan merupakan salah satu sumber lapangan kerja yang besar di Kenya. Pengenalan robot di sektor ini membawa kekhawatiran akan tersingkirnya pekerjaan manusia oleh mesin. Tapi pakar industri mengatakan tidak ada alasan untuk cemas karena teknologi ini hanya akan berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan. I really don't think it can face off the entire human labor, but it will be incorporated still. Just like we have incorporated the other technology and we've used it to improve our human labor and worked together. IDIT menyarankan sekolah-sekolah di Kenya memasukkan pelatihan teknologi dalam kurikulum perhotelan untuk mempersiapkan diri menghadapi perubahan ini. If we keep training people the traditional way, and by the time they're released in the industry, technology has already gone a notch higher,
it becomes scary for them already, and it becomes difficult to be able to adopt. Para ahli mengatakan era restoran otomatis telah dimulai di Afrika dan para pengunjung bisa mengharapkan lebih banyak integrasi robot dalam pengalaman bersantap mereka. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, Tupperware, produsen makanan yang namanya identik dengan wadah makanan plastik, mengajukan pilot. Mengapa ini bisa terjadi di saat permintaan untuk wadah makanan justru meningkat? Berikut informasinya. Perusahaan yang namanya identik dengan wadah makanan plastik Tupperware pada pertengahan September mengajukan pilot dan permohonan perlindungan pengadilan akibat tertekannya pemasukannya. Menurut analis, kompetisi antar sesama produsen yang sering menjual dengan harga lebih murah ikut memukul pemasukan Tupperware. There's just so many more brands out there now, and not just the Rubbermaids, the Anchor Hawkings, the Sterilites that are the big beasts outside of Tupperware. More and more, there's private labels. You know, Target has gotten into that space on their own, Walmart has gotten into their space on their own, Amazon has their basics line. Tapi perkembangan lain juga ikut menambah persoalan bagi Tupperware brands. People who wanted something that was good and something that was going to last would be looking for a Tupperware item, but more and more, a lot of the younger people looking for that top-end item are looking for a different material. Moving away from plastics, looking for something that's got that sustainability edge on it, you know, glass containers, stainless steel containers, silicone containers. All those have a profile that's more attractive to the younger generation than a classic plastic Tupperware. Sejak 2010, Tupperware sendiri telah memproduksi wadah yang bila pun plastik bebas BPA yang berbahaya bagi kesehatan. Pemasukan Tupperware dan produsen wadah makanan lainnya sebetulnya sempat meroket selama pandemi COVID. All of COVID really has had a dramatic impact on how we eat and drink, in part because of the hybrid life that we have. We are eating more meals at home, especially because we're working from home. And as such, by having more meals eaten at home, there's just a greater demand on food storage, part not only just for fresh foods, but also for leftovers. So one of the ways to make life a little bit more convenient is you will eat more leftovers during this period. So food storage has a greater demand there. And the increased need for storage and organization really has helped food storage to grow during this period. It is up 18% versus pre-pandemic, continues to be growing at this stage, and is very, very important for the consumers. Popularitas Tupperware meningkat pada tahun 1950-an dengan metode pemasaran langsung ke konsumen lewat pesta Tupperware. Pesta seperti ini belakangan semakin jarang dilakukan. Bukan hanya pergeseran dalam pasar saja yang memukul pemasukan Tupperware. Perusahaan ini juga menghadapi persoalan yang dihadapi oleh produsen-produsen lainnya, yaitu tingginya laju inflasi yang membuat harga bahan baku hingga ongkos produksi dan juga ongkos distribusi lebih tinggi dari biasanya. Bahkan beberapa bulan sebelum ini, perusahaan ini mengumumkan penutupan pabrik terakhirnya di Amerika Serikat untuk kemudian memindahkan produksi ke Meksiko. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Sementara itu, pemirsa, para petani di Ghana mencoba metode baru untuk mengurangi membusuknya hasil panen. Adaptasi ini membuat mereka bisa bertahan di tengah meningkatnya kebutuhan untuk keluarga mereka. Selama 3 tahun terakhir, adanya kerugian pasca panen, tarif bea ekspor yang tinggi, serta kenaikan harga pupuk telah menggerus pendapatan para petani di Ghana. Mereka terpaksa harus beradaptasi seperti yang dilakukan petani mangga Sandra Snowden. Sandra telah menanam dan mengekspor mangga selama 1 dekade, tapi beralih ke produksi selai setelah kehilangan 60% dari hasil panennya dalam 1 musim panen. Menurut Sandra, beragam jenis selai mangga yang dibuatnya menghasilkan pendapatan tetap, sehingga bisnisnya bisa terus bertahan. The impact of this is vast. This means we've been able to move from only generating revenue in mango season. Now we are able to generate revenue outside mango season because we have products in and out of mango season. So all year round, mango is available. Pertanian menjadi kunci perekonomian Ghana dan menyumbang 30% dari produk domestik bruto negara ini.
Nilai ekspor tanaman pangannya meningkat setiap tahun dengan permintaan yang tinggi untuk kakao, ubi, dan sayuran. Tapi pada tahun 2022, perang Rusia-Ukraina mulai berdampak pada para petani di Ghana. Perang Ukraina meningkatkan biaya pupuk dan transportasi, serta mengganggu rute pengiriman, dan tentunya tanaman dan hasil panen mereka. Ketika para petani bergulat dengan hasil panen berlebihan dan fasilitas penyimpanan yang tidak mencukupi, banyak yang mencari cara baru untuk menghasilkan pendapatan. We spend so much to get the produce harvested, and it gets frustrating when we don't have people or the ready markets for our produce. So that's why some of us have also decided that, okay, yes, we are going to farm the product, but to prevent all these post-harvest losses, we are going to add value to whatever we produce. Ghana kehilangan sekitar 1,9 miliar dolar per tahun akibat pemborosan dan limbah pangan. Tanaman yang paling terdampak adalah mangga, tomat, dan ubi, dengan kerugian utama terjadi selama panen, transportasi, dan penyimpanan di lahan pertanian, menurut laporan Institut Riset Kebijakan Pangan Internasional. Menurut instruktur teknik pertanian di Universitas Ghana, Emmanuel Essien, para petani membutuhkan lebih banyak pendidikan tentang cara mengolah produk mereka secara lokal. I think it would help if we give them the know-how and also supported by providing them with systems to help make even the processing more efficient, because there are also losses when they attempt to do that as well. Kelompok masyarakat sipil di Ghana telah menyerukan adanya penerapan lebih luas dari teknologi pasca panen yang hemat biaya, serta dukungan lebih besar dari pemerintah Ghana untuk membantu para petani meningkatkan ketahanan pangan secara umum. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Dan pemirsa, informasi tadi menjadi informasi terakhir kita kali ini. Tetap saksikan Sinpo Dunia hanya di Sinpo TV. Saya Ayu Pratiwi mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.